Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan melaksanakan ibadah kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Untuk mempersiapkan hati kita di dalam melaksanakan ibadah pada pagi hari ini, mari kita berdoa mohon pimpinan Tuhan. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami sungguh berterima kasih mendapat kesempatan untuk beribadah walaupun masih secara online. Tuhan kiranya memberkati kami semua, baik yang ada di tempat ini maupun di rumah masing-masing, supaya mereka semua tetap berada dalam pimpinan Tuhan melalui kuasa Roh Kudus. Terpuji namamu ya Tuhan. Tuhan pimpin dari awal hingga selesainya di dalam ibadah pada pagi ini, dan kami pasrahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Kita menyanyi Ku Bersyukur Padamu. Pada peristiwa kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga, Tuhan berkenan hadir bagi kita. Sekarang kita berada di hadapannya. Marilah kita merendahkan diri di hadapannya dan mengaku dengan pengakuan pertolongan dan damai sejahtera di dalam Yesus Kristus yang telah naik ke surga, datang dari Allah Bapa yang telah menjadikan langit dan bumi, dan Roh Kudus tetap setia memelihara kita untuk selama-lamanya. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Amin. Kenaikan Tuhan Yesus ke surga bukan sekedar sebuah peristiwa, namun ada makna lain yang terus diingatkan dan ditekankan hingga saat ini, yaitu peristiwa yang menjadikan landasan pengutusan bagi kita. Marilah kita secara jujur di hadapan Tuhan mengakui segala perbuatan yang kita lakukan. Oleh sebab itu,
kami memberi kesempatan untuk berdoa secara pribadi, mengaku dosa-dosa, dan mohon Roh Kudus untuk memampukan kita semakin menjauhi dosa kita. Mari bersama-sama menyanyi Sejauh Timur dari Barat. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunanmu, Tuhan. Aku pandang indah hati yang hancur. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Suci, Tuhan mengetahui segala sesuatu, dan Tuhan tahu keadaan kami masing-masing. Tak ada satupun yang terlindung dari pandangan Tuhan. Bahkan Tuhan mengetahui hati kami masing-masing. Tiada suatu kebenaran pada kami sehingga kami berlayak untuk menerima kemuliaan bagi nama-Mu. Kasihanilah kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Berita anugerah yang terdapat dalam Kolose pasal 3 ayat 12 sampai 13. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat juga demikian. Mari bersama-sama menyanyikan Kami Memuji Kebesaran.
Mari kita mempersiapkan hati untuk membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Namun sebelumnya mari kita mohon pimpinan Tuhan melalui doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuhan, pimpin kami semua, baik yang ada di tempat ini maupun di rumah masing-masing. Biarlah kuasa Tuhan, kuasa Roh Kudus itu yang memberkati kami semua. Khususnya juga hamba yang diberi kesempatan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan menolong agar apa yang telah dipersiapkan yang akan disampaikan ini itu oleh karena Tuhan yang bekerja di dalam dan melalui kehidupan kami semua. Terpuji nama-Mu ya Tuhan, kami pasrahkan hingga selesainya di dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Kita akan membaca firman Tuhan pada pagi hari ini di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-11. Bunyinya demikian. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dan dekat mereka, dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Demikianlah pembacaan firman Tuhan pada pagi ini. Mari kita merenungkan dan mempelajari apa yang dikatakan di dalam firman Tuhan. Kalau Bapak Ibu Saudara perhatikan dari teks yang kita baca ini, kemudian kita lihat konteks yang dekat di ayat 4 sampai 5, setelah Yesus bangkit menyatakan dirinya kepada murid-muridnya selama kurang lebih 40 hari. Bukan saja dia membuktikan kepada mereka bahwa dia hidup, dan dia mengingatkan kepada mereka akan karya Allah yang telah dia genapi dan diharapkan muridnya melanjutkan. Karya yang sangat berat untuk dijalankan dengan kekuatan manusia. Itulah sebabnya Tuhan Yesus mengatakan kepada mereka menunggu Sang Penolong, yaitu Roh Kudus, untuk menyertai dan memimpin mereka. Apakah Roh Kudus baru datang menyertai mereka saat itu? Apakah sebelumnya Roh Kudus tidak menolong? Roh Kudus telah bekerja dan tetap bekerja sejak dunia pertama dibuat hingga saat ini. Pada teks yang kita baca di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 6 sampai 11, kita menemukan 3 prinsip pengajaran rohani yang penting untuk kita renungkan pada saat ini. Pertama, di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 6 sampai 7 dikatakan di sana, maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Itu juga sering kita alami
karena tekanan hidup yang membuat takut, yang membuat frustrasi dan lain sebagainya. Kita harus memahami waktu kita dan waktu Tuhan. Tuhan tahu waktu yang terbaik untuk memulihkan kita. Dan waktu Tuhan akan terjadi jika kita siap menerima pemulihan itu. Yang kedua, kalau sudah perhatikan di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8a, yaitu Tuhan tidak pernah meninggalkan bagi setiap orang percaya. Yesus naik ke surga dan tidak lagi bersama kita, akan tetapi Dia hadir melalui Roh Kudus yang dicurahkan. Roh Kudus adalah kuasa Allah yang senantiasa tinggal di dalam hati kita bagi setiap orang yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Roh Kudus akan menyertai murid-murid sampai selama-lamanya. Ia menggantikan posisi Yesus di bumi. Roh Kudus akan datang setelah Yesus naik ke surga. Ia tidak akan datang sebelum Yesus naik ke surga. Tuhan Yesus berkata, namun benar yang kukatakan ini, sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Di dalam kitab Yohanes pasal 16 ayat 7. Roh Kudus inilah yang memampukan para murid untuk melakukan perintahnya, yaitu amanat agung. Yang ketiga, di dalam ayat yang ke-8b sampai ayat yang ke-11, menjadi saksi sampai Dia datang lagi. Setiap kita yang percaya adalah saksi Tuhan Yesus. Tidak ada orang Kristen yang biasa-biasa saja menjadi saksi di Yerusalem atau keluarga kita. Yudea, saudara-saudara seiman. Samaria di antara orang-orang yang bukan seiman. Dan sampai ke ujung bumi, di mana saja kita harus menjadi saksi Tuhan sampai Dia datang yang kedua kali. Ada saran yang perlu kita renungkan kalau kita sungguh-sungguh mau mengemban amanatnya. Yang pertama, yakinlah bahwa saudara telah mempersembahkan hidup saudara kepada Kristus dan dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Di dalam kitab Roma 12 ayat 1 dan 2. Lalu yang kedua, berdoalah dengan iman agar Tuhan memimpin saudara di dalam melakukan pelayanan. Lalu yang ketiga, pusatkan perhatian saudara pada pekabaran Injil dengan menuju sasaran, mendatangi sasaran, proaktif di mana saja kita berada, supaya ada banyak orang dapat mendengar siapa pribadi Yesus Kristus. Dan terus-menerus belajarlah untuk melipat gandakan di dalam pekerjaan Tuhan ini, sehingga banyak orang yang akhirnya dapat mengenal Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau saudara belum terbiasa itu, ikutilah latihan-latihan bagaimana saudara dapat memperlengkapi diri agar saudara bisa melibatkan diri di dalam menyaksikan siapa pribadi Yesus Kristus yang telah menyelamatkan di dalam kehidupan kita ini. Demikianlah apa yang kita renungkan di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-11. Mari kita berdoa mengucap syukur. Tuhan, kami menaikkan pujian syukur. Engkau mengingatkan kepada kami akan firman-Mu itu, bahwa Engkau sudah memberikan pertolongan di dalam kehidupan kami ini melalui kuasa Roh Kudus, sehingga kami boleh diperlengkapi oleh Tuhan agar dapat menjadi alat-Mu di lingkup pengaruh yang Kau percayakan setiap pribadi kami masing-masing. Terima kasih untuk firman Tuhan ini yang terus-menerus mengingatkan apa yang menjadi perintah Tuhan
yang ada di dalam kehidupan ini. Terpuji nama-Mu ya Tuhan. Kami serahkan semuanya ini dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan mempersiapkan untuk memberikan persembahan di dalam pekerjaan Tuhan. Mari kita bersukacita dan menyatakan syukur karena Tuhan mengutus kita menjadi pemberita kasih-Nya dengan memberikan persembahan. Persembahan kita berikan dengan mengingat firman-Nya dan kitab Kisah Para Rasul pasal yang ke-20 ayat 35. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab Ia sendiri telah mengatakan adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Kita mengangkat pujian, betapa kita tidak bersyukur. Kita berdoa untuk beberapa pokok doa yang akan kita sampaikan pada pagi hari ini. Tuhan, kami menaikkan pujian syukur kehadirat-Mu. Kami bisa beribadah pada pagi hari ini, bisa mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami sungguh bersyukur. Tuhan, jadikan aku saksi-Mu yang benar, saksi yang mempunyai pengalaman-pengalaman hidup yang nyata bersama dengan Tuhan. Tuhan, ajarilah aku mengenal dengan baik lingkungan terdekatku lebih dahulu. Ajarilah aku menjadi berkat di dalam lingkungan yang terkecil lebih dahulu. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk pemerintah. Tuhan, pimpin presiden dan wakil, juga seluruh jajaran pimpinan yang ditugaskan dari pusat sampai daerah-daerah di wilayah Indonesia ini. Diberikan hikmat dan kemampuan oleh Tuhan untuk memimpin bangsa ini, agar bangsa ini menjadi bangsa yang besar, bangsa yang takut Tuhan, bangsa yang terus-menerus maju di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa khususnya saat ini masih dalam penanganan pandemi COVID-19, agar cepat teratasi sehingga terbebas dari dampak virus yang sangat menakutkan dan mendunia ini. Kami meyakini Tuhan mendengar seluruh doa kami, karena melalui situasi seperti ini
banyak dampak yang dialami. Tuhan kiranya menolong, khususnya juga perbaikan ekonomi, karena saat ini ekonomi sedang mengalami kemunduran karena semua sedang konsentrasi pada wabah virus yang mendunia ini. Banyak sektor usaha juga mengalami kemerosotan. Kiranya Tuhan tolong supaya ada pemulihan, dan kami meyakini Tuhan Yesus Allah yang mengasihi, dan Tuhan juga akan memberikan jalan keluar yang terbaik sehingga semuanya boleh mendapatkan pertolongan yang asalnya daripada Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk seluruh jemaat yang ada di rumah masing-masing. Kami tidak tahu keberadaan mereka semua, tetapi kami meyakini pemeliharaanmu ada bersama-sama dengan mereka. Tuhan mencukupi dengan kebutuhan jasmani maupun rohani yang walaupun saat ini sedang banyak yang dirumahkan atau kena PHK. Mereka harus bertahan hidup di tengah-tengah kota, khususnya di Denpasar, Bali ini. Tuhan kiranya menolong agar dicukupi dengan berkat-berkat jasmani maupun berkat-berkat rohani. Secara khusus juga kesehatannya kami serahkan di dalam tangan-Mu. Biarlah mereka tetap berada dalam perhatian Tuhan. Kami meyakini Tuhan akan menuntun sehingga situasi yang berat saat ini bisa cepat selesai, sehingga ada pemulihan yang terus bertumbuh. Terpuji nama-Mu ya Tuhan. Kami pasrahkan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah dan Juru Selamat kami. Kami berdoa. Amin. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara, baik yang ada di tempat ini maupun di rumah masing-masing, berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita mengangkat pujian Tuhan Kau Bapa. Tuhan, kami berterima kasih Engkau sudah memimpin kami di dalam melaksanakan ibadah pagi ini secara online, dan kami meyakini Engkau sudah memberkati kami semua sehingga kami boleh diingatkan lagi dengan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami akan mengakhiri ibadah pada pagi hari ini. Kami mohon berkat yang asalnya daripada Tuhan. Oleh karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang beraktivitaslah saudara di tempat masing-masing dengan sejahtera, dan peliharalah persekutuanmu dengan Tuhan dan dengan saudara-saudaramu, dan terimalah berkat Tuhan, damai dan sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, kasih karunia dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai saudara dari sekarang ini sampai Maranatha Tuhan Yesus Kristus datang yang kedua kali. Bapa, terima kasih.
2000 tahun yang lalu. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara, dan Tuhan memakai Bapak Ibu Saudara di lingkup pengaruh masing-masing. Selamat pagi, Shalom. Demikianlah ibadah kita pada saat ini telah selesai, dan saya mengatasnamakan semua yang bertugas hari ini mengucapkan banyak terima kasih kepada jemaat yang sudah bergabung bersama-sama mengikuti ibadah kita pada saat ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Dan untuk informasi, ibadah kita pada hari Minggu tanggal 24 Mei 2020 akan dilaksanakan seperti biasa, yaitu 1 kali pada jam 9 pagi. Saya juga mengingatkan kepada jemaat semua, jangan lupa setiap videonya di like, di komen, di subscribe channel YouTube-nya, dan ditekan notifikasi loncengnya untuk mendapatkan informasi terbaru dari channel YouTube kami. Saya juga mengingatkan pada jemaat semua, jangan lupa di share agar supaya semakin banyak orang dapat mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saya juga mengingatkan pada jemaat semua agar supaya tetap menjaga kebersihan, tetap mencuci tangan seperti biasa, gunakan masker, agar supaya kita dapat bersama-sama memerangi virus COVID-19 ini. Tetap bersabar, bertekun dalam doa, biar supaya kita dapat bersekutu kembali di gereja yang kita cintai ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.